Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Gimana hari ini? Semangat? By the way, udah sholat belum? Kalau belum sholat, sholat dulu ya. Tapi kalau udah, kita mulai. Pertama-tama, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dinah wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni alma warzuqni. Jangan menyerah, semangat! Hari ini kita akan belajar ke tema ketiga, makanan sehat. Tema ketiga, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Di pembelajaran kali ini bertujuan 1. Mempelajari zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan mencari informasi kandungan zat gizi yang terkandung dalam makanan. 2. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. 3. Mempelajari interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. 4. Mempelajari keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. 5. Menuliskan isi dan pesan dalam gambar iklan layanan masyarakat. Kalian masih ingat tidak tentang organ pencernaan manusia? Itu kan tanggung jawab kita untuk kita jaga supaya tetap sehat. Nah, supaya sehat tentu kita harus memakan makanan yang sehat pula. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang seimbang. Apa saja sih zat gizi yang diperlukan oleh tubuh? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat dihasilkan dari makanan pokok seperti nasi, yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Biasanya kita makan nasi setiap hari. Nasi berasal dari beras berasal dari padi. Nasi dapat kita ganti dengan bahan makanan lain yang manfaatnya sama, seperti jagung, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Karbohidrat ini adalah sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua adalah protein. Makanan yang mengandung protein dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Sedangkan protein yang berasal dari hewan disebut dengan protein hewani. Sumber protein nabati yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Misalnya buncis, kacang hijau, kacang tanah. Terus kemudian ada sumber protein hewani. Berasal dari daging, telur, ikan, udang, dan susu. Yang berikutnya adalah lemak. Lemak ada dua macam, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati berasal dari tumbuhan. Lemak hewani berasal dari hewan. Contohnya lemak yaitu kacang tanah, alpukat, minyak kelapa sawit, kemiri, keju, susu, mentega, dan minyak ikan. Yang berikutnya adalah mineral. Mineral itu ada yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar atau banyak, dan ada yang dalam jumlah yang sedikit. Kalau dalam jumlah yang banyak, misalnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Kalau yang sedikit misalnya mangan, yodium, fluor, dan kobalt. Sumber mineral ini paling banyak ada di sayur-sayuran. Yang kelima adalah vitamin.
Vitamin terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan kelarutannya, yaitu vitamin yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air misalnya vitamin B. Kemudian vitamin C. Nah, yang larut dalam lemak adalah vitamin A. Ini contoh makanan yang mengandung vitamin A. Kemudian ada vitamin D yang larut dalam lemak. Lalu kemudian ini vitamin E. Dan yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin yang larut dalam lemak bisa disimpan di dalam tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh. Jadi, setiap hari kita harus mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin B dan C. Kalau kita sampai kekurangan, maka disebut avitaminosis. Jangan sampai ya, teman-teman. Agar orang mau makan makanan yang bergizi, salah satunya kita himbau atau kita ajak dengan sesuatu yang menarik. Contohnya adalah gambar ini. Ini adalah poster 4 sehat 5 sempurna. Terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kalau melihat seperti ini, insya Allah beberapa orang akan tertarik untuk memakannya. Supaya orang lain juga tertarik, maka tidak hanya dengan poster, bisa dengan menggunakan iklan. Media iklan merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Untuk menjangkau masyarakat luas, iklan dibuat dalam berbagai bentuk media dan tempat pemasangan. Berdasarkan jenis penggunaan media, iklan dibedakan menjadi 2, yaitu media cetak, contohnya adalah koran, majalah, tabloid. Media cetak adalah iklan yang ditampilkan dalam media massa, termasuk media cetakan khusus yang dibuat oleh perusahaan, misalnya brosur, surat selebaran. Sedangkan yang berikutnya adalah media elektronik, yaitu iklan yang ditampilkan melalui radio, televisi, internet, video, dan sejenisnya. Menurut tempat pemasangannya juga iklan dibagi menjadi 2 macam, yaitu iklan dalam dan luar ruangan. Kalau dalam ruangan berbentuk iklan di televisi, brosur, majalah, koran. Kalau iklan luar ruangan itu ada berbentuk papan nama, baliho, dan spanduk. Nah, supaya tepat sasaran, pesan yang disampaikan harus jelas, singkat, dan dapat dibaca dengan mudah. Ukuran besar kecilnya huruf dan jenisnya juga harus diperhatikan, supaya bisa dibaca dari jarak jauh. Rancangan iklan juga harus sederhana, pemilihan warna juga harus menarik sehingga membuat orang tertarik untuk memperhatikan dan membaca dengan teliti. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan karena terserang penyakit atau kelainan organ. Kalian pernah mengalami gangguan pencernaan? Apa kamu tahu penyebab penyakit tersebut?
Nah, di sini kita akan mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Bisa disebabkan oleh kuman penyakit atau gaya hidup yang tidak sehat. Kuman yang masuk bersama makanan atau melalui tangan yang kotor dapat menimbulkan penyakit pada berbagai sistem pencernaan. Gaya hidup tidak sehat juga, seperti makan tidak teratur, kurang olahraga, itu juga menyebabkan sistem pencernaan kurang sehat. Nah, ini adalah bagian gigi kita. Gigi adalah tempat pertama makanan diletakkan. Jadi, yang bisa terserang atau mengalami gangguan itu adalah gigi terlebih dahulu. Namanya sakit gigi. Gigi itu terdiri dari emel, tulang gigi, sumsum gigi. Emel itu lapisan yang keras yang warnanya putih. Tulang gigi adalah bagian yang masuk ke rahang. Kalau sumsum gigi itu rongga gigi yang mengandung serabut saraf dan pembuluh darah. Sisa makanan yang mengendap di gigi dapat merusak emel gigi sehingga menjadi berlubang. Jika lubangnya semakin dalam bisa mencapai saraf gigi loh. Nah, itu yang menyebabkan sakit gigi. Yang berikutnya adalah sariawan. Itu adalah penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Siapa yang udah pernah sariawan? Berarti tandanya muncul bercak putih dengan warna kemerahan di sekelilingnya dan rasanya perih. Itu karena kekurangan vitamin C dan kurang menjaga kebersihan mulut. Yang berikutnya adalah radang lambung atau MAH. Itu penyakit akibat rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung. Gejalanya antara lain perut perih bagian atas, mual, muntah, kembung, terus sendawa, hilangnya nafsu makan. Nah, ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, konsumsi makan dan minuman yang bersifat asam tapi berlebihan, terus kemudian merokok. Penderita MAH ini harus berhenti mengkonsumsi makanan pedas, asam, dan berminyak. Sakit MAH dapat ringan atau segera bisa dapat diatasi dengan obat penetral asam. Kalau udah kronis, harus dirawat di rumah sakit. Yang berikutnya adalah diare. Diare adalah penyakit dengan gejala buang air terus-menerus, sehingga fesesnya berupa cairan. Hal ini terjadi karena usus besar kurang menyerap cairan. Diare disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Berikutnya adalah disentri. Disentri adalah peradangan pada usus besar yang ditandai sakit perut dan disertai dengan diare dengan feses yang disertai oleh lendir dan darah. Penyakit ini disebabkan oleh kuman. Kuman tersebar melalui makanan dan air yang tercemar, serta lalat. Umumnya lebih cepat menyerang anak-anak. Yang berikutnya adalah konstipasi atau sembelit. Ini adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena pengerasan feses sehingga sulit dikeluarkan. Ini bisa disebabkan karena sering menahan buang air besar dalam waktu yang lama, kurang mengkonsumsi makanan berserat, misalnya sayur dan buah, kurang makan atau mengkonsumsi vitamin C, kurang olahraga, cemas, stres, atau gelisah. Nah, tadi salah satu media iklan adalah televisi, yaitu media elektronik ya. Televisi merupakan salah satu media informasi dan komunikasi. Kamu bisa mendapatkan banyak sekali informasi dengan menonton televisi. Banyak yang ditampilkan dalam bentuk iklan. Iklan di televisi memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan media lainnya. Kelebihan tersebut antara lain, 1. Dapat dilihat. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa dengar juga suaranya atau disebut audio visual. Yang kedua, diperagakan oleh orang.
atau model atau bintang iklan. Yang ketiga adalah menggunakan lagu atau soundtrack. Yang keempat, cara penyampaiannya lebih bervariasi. Oleh karena itu, pihak produsen lebih memilih media TV dalam mempromosikan produknya. Nah, TV ini dianggap efektif dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Iklan di televisi memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan iklan media cetak. Karena penyajian iklan lebih menarik. Salah satunya karena dia menggunakan lagu, bahkan ada yang menggunakan tari-tarian baik modern ataupun daerah. Di Indonesia ini banyak sekali tari-tarian daerah yang menggunakan beberapa properti. Misalnya ada tari Dinggu. Tari Dinggu berasal dari Sulawesi Tenggara. Dia menggunakan properti berupa lesung, alu, dan tampah. Para penarinya menggunakan properti tari untuk menggambarkan kegiatan petani saat panen padi, seperti menumpuk padi dengan alu dan lesung atau menampah padi dengan tampah. Yang kedua adalah tari Cakalele dari Maluku. Menggunakan tombak dan perisai, ini menggambarkan tari perang dengan jiwa kepahlawanan dan gagah perkasa. Pada tari yang disebutkan tadi itu terdiri dari beberapa orang. Semua penari itu bersatu untuk menarikan sebuah peragaan tari. Itu merupakan bentuk interaksi sosial. Di Indonesia banyak sekali interaksi sosial ya. Misalnya adalah kegiatan jual beli seperti ini. Mungkin kalian sering atau pernah melakukan kegiatan jual beli. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli disebut interaksi ekonomi. Penjual dan pembeli disebut sebagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dapat bersifat sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Interaksi ekonomi juga bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Tujuan dari interaksi sosial ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Contoh interaksi sosial selain jual beli adalah ini kegiatan sambatan atau gerbuhan yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tujuannya adalah sambatan atau gerbuhan ini artinya adalah kerja bakti yang pasti untuk kepentingan bersama. Masyarakat Jogja, khususnya daerah Gunung Kidul, banyak menyimpan warisan budaya dan tradisi leluhur. Sambatan merupakan kegiatan gotong royong warga dalam rangka membantu sesama yang sedang tertimpa musibah atau sedang melakukan pekerjaan besar seperti membangun rumah, hajatan, panen, dan lain-lain. Budaya ini lebih banyak ditemukan di desa-desa yang memiliki rasa kekeluargaan. Gerbuhan adalah sebutan lain dari kerja bakti. Kalau sambatan tadi ditujukan untuk kegiatan gotong royong bagi individu, maka gerbuhan adalah gotong royong yang dilakukan untuk kepentingan bersama, misalnya membangun jalan, mendirikan pos ronda, memperbaiki jembatan, dan lain-lain. Ini adalah iklan layanan masyarakat dengan tema keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Tugas kalian adalah tulis isi dan pesan yang ada dalam iklan layanan masyarakat tersebut. Apakah iklan tersebut sudah menarik? Berikan saran agar iklan tampak menarik. Tulislah jawabanmu di buku paket halaman 71. Foto lalu kirim ke Google Classroom. Tugas kedua adalah pilihlah salah satu iklan di televisi. Jadi kalian bersama teman-teman kalian dalam satu kelompok memilih satu iklan
Dan iklan itu kalian rekam. Gunakan alat perekam atau video, boleh pakai kamera handphone. Amati iklannya dan tentukan nama produk. Contoh produknya misalnya Yakult. Slogannya atau kalimatnya, slogan itu kalimat ciri khas yang mudah diingat. Misalnya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, yang ketiga, modelnya itu siapa? Misalnya, laki-laki atau anak-anak atau perempuan, misalnya gitu. Nah, yang keempat, lagu atau soundtracknya itu seperti apa? Kalian bisa jelaskan. Kalian kirimkan bukti rekaman dari merekam iklan tadi, kemudian hasil diskusi kalian juga kalian kirimkan, bisa melalui WhatsApp. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita tambah ilmu, tambah pintar, dan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.